Ya baik pemirsa, kembali lagi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi bersama pakar viktimologi yakni Bapak Heru Susetio ya Bapak ya. Pak, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi saya ajukan. Bagaimana kemudian hal ini bisa terjadi gitu, seorang ayah yang tega membunuh anaknya sendiri? Ya memang ini prosesnya tidak instan ya, karena ini kan kombinasi antara depresi, frustrasi, kemiskinan, mohon maaf, pengangguran, tekanan ekonomi, konflik keluarga, KDRT, hubungan sosial dengan tetangga, dengan sekitar. Jadi tidak tunggal ya, dan tidak instan, tidak spontan. Jadi ini kebiasaannya dalam hal seperti ini ada proses yang cukup panjang. Dan ada dalam kondisi di mana sang tersangka atau terduga itu mengalami tekanan yang luar biasa. Dan dia tidak bisa punya pemikiran yang jernih, karena mungkin ini sudah kompleks sekali masalahnya. Ya, ada masalah finansial, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan dengan lingkungan, tekanan finansial, semua itu complicated ya. Dan dia ada dalam situasi yang dia tidak bisa berpikir jernih. Sudah mungkin bahasanya butek ya, dan mentok, nggak bisa berpikir secara rasional, maka ambil jalan keluar yang pintas untuk menghentikan permasalahannya, untuk lari dari masalahnya, namun sayangnya fatal sekali. Karena sebenarnya tidak ada orang tua yang ingin berniat ingin membunuh anaknya, pastinya tidak. Kalau kondisinya sehat, kondisinya normal, nggak ada. Karena anak kan pasti disayang orang tuanya. Anak adalah cinta kasih keluarga. Namun ketika sampai dibunuh, ya berarti ada dalam kondisi yang memang tidak normal dan tidak sehat. Dan itu akumulasi berbagai macam permasalahan kehidupan. Pak, ini kan ketika seorang ayah melakukan ini, apakah ini sebagai bentuk pemikiran singkat atau dia memang sudah memikirkan bahwa oh jangka panjang bahwa anak ini akan mati, saya kemudian akan begini dan lain sebagainya? Sebenarnya dia tidak berpikir panjang, karena kalau dia berpikir panjang, berpikir jernih, tentunya tidak akan melakukan cara yang fatal seperti ini ya. Jadi dalam kondisi yang memang tidak bisa berpikir panjang, nggak punya solusi, dan berpikir ini jalan keluar yang paling baik ya. Karena mungkin kita dalam kondisi yang susah, ya udah kita sama-sama menyelesaikan semuanya saja. Jadi sebenarnya ingin melarikan dari permasalahan, ingin menghentikan semua permasalahannya, namun dengan cara yang fatal. Jadi sebenarnya tidak sedang punya pemikiran yang panjang, tapi justru sedang butek ya. Dan ini dipikir sebagai cara yang paling baik untuk menghentikan, menyelesaikan permasalahan, sekaligus juga menyampaikan pesan kepada sang istri ya. Karena istri kan sedang tidak di rumah, sedang jadi korban KDRT, maka ingin menyampaikan pada sang istri, inilah kalau ini pesan pada sang istri, atau bahwa inilah akibatnya kalau kamu katakan melawan saya, atau kalau kamu menentang saya, seperti itu. Jadi itu sebagai bentuk bisa dikategorikan peringatan nggak Pak? Ya, memberikan pesan ya, atau peringatan, tapi dengan cara yang fatal. Pak, kan kalau kita juga lihat setelah kepolisian melakukan olah TKP, ini sempat menemukan tulisan puas bunda, thanks for all. Yang tulisannya berwarna merah, kemudian indikasinya itu adalah darah. Menurut Bapak makna dari tulisan itu apa? Ya sama, memberikan pesan, dan kita memang harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian, karena sekedar tulisan saja itu tidak bisa langsung disimpulkan ya, harus ada investigasi maksudnya apa, dan apakah memang beliau yang menuliskannya atau pihak lain. Jadi kalau ternyata betul beliau menuliskannya, sang terduga, tentunya ini ingin memberikan pesan bahwa inilah akibatnya kalau kamu katakanlah melawan saya, atau kamu nggak percaya sama saya, ini akibatnya. Jadi bentuk kekesalan, bentuk emosi yang ditunjukkan kepada sang istri katakanlah, tapi disampaikan dengan cara yang fatal dan salah. Dan itu tidak hanya pada fenomena ini, saya juga memantau banyak kasus lain juga hampir sama. Yang mungkin kesal sama istri, itu kesal sama suami, menjadi korban anak. Karena anak kan emang secara sebagai dalam kajian viktimologi, anak itu adalah korban disebut ideal victim, korban yang ideal, karena fisik rentan, pemikiran juga masih masih anak-anak ya, dia belum bisa membedakan mana yang baik dan yang salah, dan tidak berpikir kritis, nggak berpikir bahwa sang ayah akan menjadi pelaku kejahatan pada dirinya. Ya, anak disebut sebagai korban yang ideal victims, korban yang vulnerable, yang rentan, dan sangat ideal jadi korban. Jadi dan sang ayah tahu anak mungkin berpikir ya udah anak saya korbankan untuk memberikan pesan pada sang istri, inilah akibatnya kalau kamu melawan saya misalnya.
Seperti itu ya Pak ya. Yeah. Nah Pak, kemudian bagaimana seseorang ini yang punya kedekatan, ini kan anak Bapak bilang tadi sebagai ideal victim, tentunya punya hubungan keintiman tersendiri dengan anak. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu kepada orang yang intim dengannya, dan dia juga punya intensi untuk melukai dirinya sendiri pada akhirnya? Ya karena itu tadi, karena hilang akal. Hilang akal dan ada dalam posisi dia depresi yang luar biasa, dan dia nggak punya pemikiran yang sehat, dan berpikir itu jalan keluar yang pintas supaya semua masalah selesai. Dan dia pun ditandai dengan dia akhirnya memilih jalan untuk bunuh diri ya. Karena dia pun tahu ini salah, ini cara yang fatal. Kalau saya masih bertahan hidup, saya akan mengalami masalah selamanya. Jadi mendingan cara yang paling bagus adalah mengakhiri diri sendiri, walaupun belum sukses ya. Jadi ini modus operandi yang cukup banyak terjadi di kasus di Indonesia, bahwa ya ketika suami bunuh istri, istri bunuh suami, atau bunuh anak dan sebagainya, biasa dia akhiri dengan membunuh diri sendiri. Karena dia juga tahu ini salah, ini fatal, dan dia ingin menghilangkan diri atau ingin melarikan diri dari permasalahan dengan cara menghilangkan nyawa diri sendiri. Jadi itu modus yang cukup sering ditemui dalam kasus kejahatan keluarga di Indonesia. Pak, sebenarnya kalau orang yang melakukan seperti ini, apakah dia punya indikasi penyesalan? Sebagian besar iya, walaupun sebagian besar juga ada yang sudah mati rasa, itu mungkin psikopat atau yang karena mungkin kalau orang terlalu banyak melakukan kejahatan, penyimpangan, ada saat-saat dia kehilangan nuraninya ya. Tapi kalau orang yang memang first time offender, pelaku kejahatan yang awal, dia bukan penjahat kambuhan, dia penjahat amatiran atau orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan, biasanya memang ada penyesalan, dan biasanya itu terlambat. Dan biasa dia nggak sadar akan konsekuensinya. Hanya mungkin awalnya ingin memberikan pelajaran kepada sang istri atau sang anak, tetapi kok mati gitu. Sebagian tidak sadar, hanya ingin memberikan pesan aja. Kamu jangan lawan saya, kamu jangan bantah saya. Biasa hanya ingin memberikan pelajaran, tapi nggak sadar kalau bisa menimbulkan kematian. Biasanya menyesal setelah itu. Menyesal setelah itu. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Heru Susetyo. Ya, begitu tadi pemirsa, bahwasanya memang orang yang melakukan ini sebenarnya punya indikasi penyesalan. Namun penyesalannya ini terlambat, dan anak seringkali ini menjadi korban ideal victim seperti itu. Sementara demikian, kembali ke studio Bayu dan juga Gina Vita. Baik, terima kasih Syahda Yustisa mengabarkan langsung dari lokasi kejadian ayah yang membunuh 4 orang anaknya. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan isu utama di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini kami akan berbincang atau membahas mengenai format debat Capres dan juga Cawapres di Pilpres 2024. Semalam perwakilan dari setiap paslon dan juga KPU sudah bertemu dan sudah memformulasikan akan seperti apa nanti debat Capres dan juga Cawapres. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.